Walladzi yujibul ghusla. Iki. Saat ini sampai niku. Iya. Nah, silakan dibaca. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah taala, faslun fasal, walladzi dan yang walladzi wujubul ghusla dan yang menjadi wajibnya mandi, Yang mewajibkan mandi, sitatu 6 asya hal, ilajul hasyafati, maksudnya kepala zakar, fil farji, dalam farji, wa khurujul mani, dan keluarnya mani, wal mautu, dan kematian. Wahadihi salah satu mushtarikat, wahadihi salah satu, dan ini adalah yang tiga, yang tiga ini mushtarikatun, mencakup bainar rijali, antara laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wan qita'ul haidi, dan berhentinya haid, wan nifasi, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Wa furudu. Baik, sampai situ dulu. Ya kalau furudu ya baca bisa. Wa furudu isnani, dan fardunya ada 2. An-niyatu, niat, wa isalu, dan membasuhkan al-ma'i air ila jami'i, kepada seluruh al-basyarati, kulit, wasya'ri, dan rambut, wa in kasufa, dan jika wa in kasufa, meskipun kasufa tebal, hadza meskipun ini tebal. Iya. Hadza kembali ke sya'ar ya. Dan meskipun ini tebal. Wa in kanat, dan jika dia ala badani, di atas badan al-mu'tas. Wa in kanat, dan jika ada. Wa in kanat, soalnya kurang ono isim kanane jadi ya. Wa in kanat, dan jika ada ala badani, di atas badan kan. Al-mu'tas ini yang di orang yang mandi. Najasatun, suatu najis, la takfihi, tidak mencukupkan untuknya, waslatun, satu cucian, wahidatun, satu, anit najasati, dari najis, wal wusli, dan mandi, bal yuziluha, akan tapi menghilangkannya, awalan, terlebih dahulu, summa, kemudian yang tasilu, mandi. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matn Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bankalani, atau dikenal dengan Syekhana Khalil Bangkalan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah membahas masalah wudu. Insyaallah kita akan bahas masalah mandi. Faqal musannifu rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru, walladzi, dan yang yujibu, mewajibkan al-ghusla, mandi, sittatu, 6 asya'a, perkara. Pada pembahasan yang pertama, untuk pembahasan mandi wajib, maka beliau membahas tentang sebabnya. Perlu kita ketahui bahwasanya mandi ini terbagi menjadi 3. Ada yang mandi sifatnya wajib, ada yang mandi sifatnya sunnah, ada yang mandi sifatnya mubah. Mandi yang sifatnya wajib itu terbatas sebabnya muncul karena yang akan disebutkan oleh musannif, yaitu 6. Jadi 6 penyebab ini yang membuat sebuah mandi itu menjadi wajib secara fikih. Adapun mandi yang lainnya ya, dan yang kedua adalah mandi yang sifatnya sunnah, dan nanti akan disebutkan oleh musannif rahimahullah insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah mandi yang sifatnya mubah. Mandi sifatnya mubah, maka ini hukum asal. Maka ada mandi-mandi yang sifatnya apa? Sifatnya mubah. Itu mandi untuk kesegaran dan semisalnya. Maka di sini beliau membahas tentang mandi yang wajib terlebih dahulu. Nanti beliau akan membahas mandi yang sifatnya sunnah. Mandi yang wajib itu disebabkan dengan 6 hal. Yang pertama, Pak, ilajul hasyafati, masuknya hasyafah, kepala dzakar, fil farji, ke dalam farji. Ya, dalam ibarah yang lain adalah hubungan suami istri atau jima. Ya. Maka hubungan suami istri atau al-watu atau al-jima ini menjadi salah satu penyebab orang itu harus mandi wajib, meskipun tidak sampai keluar mani. Karena keluar mani itu menjadi penyebab tersendiri. Dan hubungan suami istri dalam artian ini
masuknya zakar ke dalam farji itu juga menjadi penyebab tersendiri. Jadi harus dibedakan. Ya. Maka ketika seorang sudah berhubungan suami istri dan memasukkan zakar ke dalam farji, ya, maksudnya zakar ke dalam farji, maka ini mewajibkan apa? Untuk mandi. Ya, mewajibkan untuk mandi. Baik, dalilnya ada di Bulughul Maram ya. Yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani secara mutlak. Maka ketika keluar air mani, baik karena jima atau tidak, baik karena normal atau tidak normal. Dalam artian misalkan sakit, tiba-tiba secara tanpa sengaja keluar air mani, ya, atau secara sengaja. Pokoknya apapun penyebabnya, yang penting ada air mani yang keluar dari zakar, ya, atau dari farji perempuan, maka dia menjadi penyebab apa? Mandi. Ya. Karena dalam hadis disebutkan, hadisnya Ummu Sulaim ya, sudah kita bahas, maka Nabi SAW ditanya apakah seorang wanita itu wajib mandi idza talamat, ketika dia ihtilam, maka Nabi SAW idza ra'atil ma. Ya, kalau dia melihat, ya, dalam hadis juga yang lain disebutkan al-ma'u minal ma, air dari air. Wal maut yang ketiga adalah kematian. Maka ya, kematian menjadi penyebab wajibnya sebuah mandi. Dan kewajiban di sini maksudnya adalah kewajiban bagi orang yang masih hidup di sekeliling jenazah tersebut. Maka wajib untuk memandikan jenazah tersebut. Maka kalau tidak ada yang memandikan jenazah muslim, dengan syarat jenazahnya muslim, maka berdosa semuanya. Dan syarat jenazah di sini adalah dia muslim, yang wajib dimandikan ya, dia muslim, dan bukan syahid. Syahid. Karena seorang muslim yang mati syahid, maka haram hukumnya dimandikan. Dia haram hukumnya dimandikan, haram hukumnya disolati. Jadi dia langsung bagaimana? Dia langsung dikafani, dikuburkan. Ya, dikuburkan. Ya, maka al-maut di sini, kematian itu berlaku bagi seorang muslim dan dia bukan syahid. Wahadi salah satu, dan tiga hal ini yaitu jima, keluar mani, kematian, mustarikatun, berkumpul atau mencakup bainar rijali wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Karena jima itu bisa laki-laki perempuan. Khurujul mani bisa laki-laki perempuan. Al-mautu bisa laki-laki perempuan. Yang keempat, penyebab mandi wajib wan qita'ul haidhi, terhentinya darah haid. Hanya dalam artian ya sucian. Ya, sucian. Ketika seorang wanita haid, kemudian dia mencek, ya, melihat ke farjinya, ya, dan melihat berhenti atau tidak, suci atau enggak itu dengan apa? Dan memasukkan sesuatu ke dalam farjinya. Bukan hanya melihat dari apa? Dari pembalutnya saja, tapi harus dicek entah itu dengan kapas atau dengan tangan atau dengan kain. Kalau tidak ada bercak lagi, maka itu sudah. Maka ketika itu wajib mandi. Tapi wajibnya bukan seketika itu. Wajibnya adalah ketika dia akan melakukan hal yang membutuhkan pada kesucian. Misalkan mau sholat, maka harus mandi, wajib. Wan qita'ul haidhi, terputusnya haid. Maka kalau misalkan haid itu masih masih keluar, maka nggak boleh mandi, ya. Karena nggak boleh mandi. Karena kemarin kita sudah bahas bahwasanya diantara syarat wudhu dan syarat ghusl adalah adamul munafi. Ya, kalau di sini dibahasnya apa? Ya, adamul munafi. Tidak ada yang menafikan, tidak ada lawannya. Ya, maka kalau misalkan apa? Beliau mengatakan minahwi haidin, dari sisi seperti haid. Maka kalau misalkan darah haid masih ada, maka nggak boleh mandi. Dalam artian masih keluar. Bukan bekasnya yang sudah keluar, bukan. Tapi masih keluar. Pas dicek itu masih ada bercak. Yang kedua wan nifasi, maksudnya terputusnya darah nifas. Ini juga sama dengan haid. Baik. Dalilnya haid jelas ya. Di dalam Al-Quran disebutkan kata itu faida tatahharna, apabila sudah bersuci. Wan nifas dan nifas sama dikiaskan pada haid. Wal wiladatu, dan melahirkan. Maka melahirkan ini apabila tidak diiringi dengan nifas. Misalkan taruhlah ada orang yang melahirkan tanpa ada nifas. Misalkan kalau ada, maka dia tetap mandi setelah melahirkan. Bukan karena sebab nifas, karena nggak ada nifas, tapi karena sebab dia sudah mengeluarkan bayi. Nah, disebut mengeluarkan bayi.
Maka kalau misalkan taruhlah, misalkan kalau ada orang, ada ibu yang sesar misalkan. Kemudian setelah disesar tadi dan dibersihkan, kemudian tidak keluar darah dari farjinya sama sekali, blas. Misalkan kalau ada. Tapi hampir tidak mungkin karena mesti keluar darah. Ya, meskipun sudah dibersihkan, karena orang sesar itu dia habis dibersihkan rahimnya dari darah. Tapi ya tetap masih keluar. Ya. Maka apa? Meskipun nggak keluar darah nifas, maka dia tetap mandi karena apa? Wiladah, karena melahirkan. Kemudian setelah kita mengetahui penyebab mandi wajib, dan ini hanya ada 6 ya, hanya ada 6, tidak ada tambahan yang lain. Baik. Dan kemudian beliau membahas tentang rukun mandi atau fardu, dibahasakan fardu. Dalam artian ini adalah amal yang harus yang harus terwujud pada saat orang itu mandi wajib. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka mandinya dihukumi tidak sah. Qala musannif rahimahullah wa furuduhu ay furudul ghusli. Dan fardu dari mandi isnani ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama Pak, niatun niat. Karena dalilnya jelas innamal a'malu binniyat. Dan niat ini dihadirkan ketika seorang mulai mengguyurkan air ke arah badannya. Ya, maka dihitung niat. Disitulah dihitung niat. Ya. Maka kalau misalkan ada orang yang dia ketika mandi dia tanpa ada niatan sama sekali. Dalam hal ini dia tidak ingat bahwasanya dia junub atau apa, dia mandi untuk karena mungkin sumuk atau ya panas dan lain sebagainya, dia mandi. Kemudian di tengah-tengah mandi mungkin separuh badannya sudah kena air. Dia baru ingat bahwasanya tadi junub. Maka dia baru niat. Maka ketika itu tubuh yang sudah kebasuh kena air tidak dianggap. Sama seperti belum dibasuh. Kenapa? Karena ketika membasuh tadi tanpa ada niat. Maka harus diulangi tadi basuhnya, yang sudah basah pun dibasuh lagi dan yang belum basah dibasahi. Maka niat ini dihitung sejak apa? Atau ibadah mandi itu, ya mandi itu dihitung sejak adanya niat itu. Yang kedua, wa isalul ma'i, dan menyampaikan atau meratakan air ila jami'il basyarati, ke seluruh kulit, wa sya'ri, dan rambut, wa in, dan meskipun kathufa lebat, hadza sya'ar. Ya. Meskipun lebat rambut ini. Semuanya. Bahkan jenggot. Kalau di wudu, kita tahu kalau jenggotnya tebal, maka nggak perlu sampai di dalamnya, selasanya nggak perlu. Hanya disunahkan saja sela-sela, tapi yang fardu adalah mengusap bagian luar, membasahi bagian luar. Tapi kalau mandi, bahkan kalau jenggotnya tebal, dia harus tetap menyela-nyela, harus terkena semuanya. Dan itu yang dimaksud wa in kathufa, meskipun sudah lebat. Ya, maka ini harus kena air semuanya, bagian kulit dan bagian rambut. Ya, dan hendaknya juga memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Dan ini adalah fardu. Maka yang fardu adalah hanya niat dan air merata. Bagaimanapun caranya. Entah mau kepala dulu, entah mau badannya dulu, entah mau kaki dulu, entah mau sedikit-sedikit dulu alon-alon misalkan, nggak masalah. Ya, yang penting kalau sudah basah, fardu sudah selesai. Tapi tentu saja ada sunnah-sunnah. Yang mana sunnah ini menambah keafdalan dari ibadah mandi. Dan kemudian beliau membahas satu pembahasan tentang masalah najis apabila terdapat pada tubuh orang yang akan mandi. Maka bagaimana? Beliau mengatakan, qala wa in kanat, dan apabila ala badanil mungtasili, di atas badannya orang yang mandi, najasatun najis, la takfihi, maka tidak mencukupinya ghaslatun wahidatun, sekali siraman, anin najasati, dari najis. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan, kalau misalkan ada najis yang ada di badan seorang yang mandi. Baik. Maka bagaimana? Apakah ketika dia menyiram untuk mandi sudah mencukupi untuk najis tersebut, atau najis tersebut harus dihilangkan dulu baru dia mandi? Maka di sini beliau mengatakan, kalau ada najis, maka tidak cukup sekali guyuran itu dianggap untuk membersihkan najis dan membersihkan hadas.
bisa. Nggak bisa dihitung sekali guyur untuk 2 pensucian. Mensucikan najis, mensucikan hadas. Beliau menyampaikan seperti itu. Ya, beliau menyampaikan. Terus bagaimana? Dibersihkan dulu najisnya, disucikan dulu najisnya. Baru setelah itu diguyur lagi dan itu dianggap untuk membersihkan hadas. Jadi 2 kali guyuran. Sekali guyuran untuk mensucikan najis, sekali guyuran untuk mensucikan hadas. Maka tidak bisa sekali guyuran untuk mensucikan 2, yaitu najis dan hadas. Najis dan hadas. Baik. Nah, beliau mengatakan bal yuziluha, tetapi apa? Menghilangkan dulu awalan terlebih dahulu, tsumma yaghtasil, kemudian baru setelah itu apa? Mandi. Baik. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang sunnah-sunnah mandi. Baik, silakan dibaca. Wasunanuhu barang musannifu rahimahullah ta'ala wasunanuhu dan sunnah-sunnahnya sab'atu ada 7 asya'an at-tasmiyatu baca tasmiyah bismillah wal wudu'u qablahu dan berwudu sebelumnya wadalku dan menggosok wal muwalatu dan berkesinambungan wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan ala yusra atas yang kiri wa taslisu dan mengulang 3 kali wa tahdir sya'ri dan menyela rambut. Baik. Waisan ya enggak apa-apa. Waisan dan sunahkan salatil jumati untuk salat Jumat wal aidaini dan 2 id wal kusufaini dan salat kusuf ini salat gerhana. 2 salat gerhana. Dan 2 salat gerhana. Wal istisqa dan salat istisqa wal ghaslil mayyiti dan untuk memandikan mayit walil ifaqati dan apa nih walil ifaqati sadar walil ifaqati dan sadar minal jununi dari gila wal buluhi dan balik wal ihrami dan ihram walil wuqufi dan untuk wukuf di Arafah dengan di Arafah wa Muzdalifah dan Muzdalifah. Baik. Sebelum kita membahas sunnah-sunnah wudu, maka pembahasan tadi tentang masalah najis yang ada di badan. Maka kita tahu bahwasanya najis ada 2. Najis yang sifatnya ainiyah sama najis hukmiyah. Najis ainiyah, nah najis masih ada wujud najisnya. Ya. Misalkan air kencing masih ada airnya. Ini najis ainiyah. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis kita tahu bahwasanya di situ tadi bekas najis, cuma sudah hilang wujudnya. Bukan karena disiram, bukan karena air. Maka di sini beliau memutlakkan najasatun najis apapun. Ya, maka beliau ini memilih baik itu najisnya ainiyah atau najisnya apa? Hukmiyah. Perlu kita ketahui bahwa kalau najis ainiyah, maka ini sepakat dalam mazhab. Bahwasanya kalau najis ainiyah maka harus dibersihkan terlebih dahulu, disucikan terlebih dahulu. Tidak boleh sekali guyur kemudian dianggap 2 najisnya itu hilang. Tapi kalau masalahnya najis hukmiyah, najisnya cuma najis hukum, maka di sini ada khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dan beliau lebih memilih pendapat meskipun najisnya najis hukmiyah, maka harus disiram dulu, kemudian baru disiram untuk hadas, untuk mandi. Itu itlaq yang beliau sebutkan secara mutlak, enggak memperinci atau apapun. Maka di sini mengisyaratkan apa yang dipilih oleh Syekhana Khalil. Dan kemudian kita membahas tentang sunnah-sunnah mandi. Faqal musannifur rahimahullah ta'ala wa sunanuhu dan sunnah-sunnah mandi sab'atu asya'a 7 perkara. Atau 7 hal. Yang pertama tasmiyatu membaca basmalah. Baca basmalah. Kapan membaca basmalah? Ya, sebelum memulai mandi, ya, sebelum memulai atau ketika mungkin membersihkan kedua tangan, telapak tangan. Ya. Seperti pada saat wudu. Pada saat wudu membaca basmalah ketika apa? Bersihkan kedua telapak tangan. Kemudian wal wudu'u qablahu, kemudian wudu dengan perincian sudah kita bahas cukup rinci di Bulughul Maram ya. Wadalku dan menggosok. Ya, menggosok. Menggosok di sini maknanya adalah untuk memastikan bahwasanya air itu memang mencapai merata. Wabil khusus dalam kitab lain biasanya ditambahi wa ta'ahudul ma'atif. Dengan memperhatikan ma'atif itu kelipatan-lipatan kayak kelek misalkan ketiak, kemudian selangkangan misalkan, atau mungkin pantat ya.
Nah, maka ini juga harus apa? Harus terkena air. Wah, dal gitu, menggosok ini itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah selama dia tidak yakin bahwasanya air itu mencapai anggota tubuh tersebut kecuali dengan digosok. Dalam artian, kalau misalkan dia yakin betul air itu nggak akan mencapai itu kecuali dengan apa? Digosok. Maka menggosok di sini hukumnya apa? Wajib. Karena dia wasilah menuju fardu, kan itu. Dan hukumnya dan apa namanya? Al-wasail lah hukumul ghayah. Wasilah itu hukumnya seperti tujuannya. Maka kalau tujuannya untuk mewujudkan fardu, maka hukum wasilahnya fardu. Hukum wasilahnya apa? Fardu. Maka di sini menggosok di sini selama apa? Selama tidak yakin bahwasanya air itu tidak akan mencapai bagian tubuh kecuali dengan menggosok. Ya. Baik. Wal muwalatu, kemudian yang keempat adalah berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Sama seperti wudhu, mualah termasuk sunnah. Ya, dalam artian tidak terjeda dengan jeda yang cukup panjang. Ya. Tapi ini hukumnya apa? Sunnah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Yang kelima, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dan caranya sebenarnya sudah kita bahas. Disiram dulu bagian kanan, bagian kiri. Wa taslif, dan mengulangi 3 kali. Ya, 3 kali. Ya. Baik dalam misalkan kayak tahlil syaar misalkan diulangi 3 kali. Menyiramnya juga mengulangi 3 kali. Yang terakhir wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Maka ini disunahkan. Disunahkan ketika tidak yakin bahwasanya air itu tidak mencapai seluruh anggota atau seluruh rambut. Tapi kalau dia yakin bahwasanya airnya tidak akan mencapai seluruh rambut kecuali dengan takhlil, maka takhlilnya wajib. Maka takhlilnya apa? Wajib. Sama seperti menggosok tadi. Sama seperti apa? Menggosok. Kenapa? Karena ketika itu dia menjadi sarannya untuk terwujudnya fardu mandi. Kalau dia nggak ada, maka fardu mandinya nggak ada. Maka dia menjadi apa? Wajib. Maka di sini takhlil syar ini sunnah ketika apa? Selama tidak meyakini bahwasanya air tidak akan mencapai seluruh bagian rambut kecuali dengan takhlil. Baik. Ini sunnah-sunnah mandi. Berikutnya beliau membahas mandi-mandi sunnah. Kalau yang tadi itu sunnah-sunnah mandi, ini mandi-mandi yang sunnah. Sebagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya mandi ada yang wajib dan mandi ada yang sunnah. Baik. Beliau mengatakan qala wa yusannu, dan disunahkan li salatil jum'ati. Wa yusannu yusannul ghusl. Disunahkan mandi yang pertama li salatil jum'ati, itu salat Jumat. Maka mandi untuk sholat Jumat hukumnya sunnah. Dalam artian kalau orang itu datang sholat Jumat, dia tidak mandi, dia cuma wudhu, maka dia nggak berdosa. Ya. Yang kedua wal idaini, dan 2 sholat id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitr. Maka ini disunahkan sebelum orang datang ke sholat id, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang ketiga wal kusufaini, dan 2 kusuf. Baik kusuf ini gerhana ya, baik gerhana matahari atau gerhana rembulan. Meskipun gerhana rembulan tengah malam, maka disunahkan mandi. Ya, meskipun gerhana tengah malam. Karena taklil yang disampaikan oleh para ulama, alasannya disampaikan oleh para ulama adalah di ibadah-ibadah yang dianjurkan di situ untuk berkumpul berjamaah. Ya. Maka disunahkan untuk apa? Mandi. Wal istisqai, dan salat istisqa, salat minta hujan, maka disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Berarti ini sudah 1 2 3 4. Yang kelima wali ghaslil mayyiti, dan karena memandikan mayit. Sebagaimana kita tahu, sebagian ulama berpandangan bahwasanya orang yang memandikan mayit wajib dia untuk mandi. Sebagian ulama. Maka para ulama, para fuqaha menyampaikan supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkan, kita anggap dia sunnah saja. Kita anggap dia sunnah. Ini kaidah namanya al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama itu sunnah, dianjurkan. Kalau kita nggak mandi, kita akan dicap sebagai orang yang meninggalkan kewajiban oleh orang yang mewajibkan.
Tapi kalau kita mengerjakan, maka nggak ada yang protes, kan itu. Nggak ada yang protes. Makanya khuruj minal khilaf. Termasuk juga sholat Jumat. Sebagian ulama berpandangan mandi sholat Jumat hukumnya wajib. Maka khuruj keluar dari khilaf, maka kita katakan sunnah. Meskipun bukan itu satu-satunya alasannya. Yang ke-6, walil ifaqati, dan karena sadar minal jununi, dari kegilaannya. Ya. Maka ini disunahkan untuk mandi, disunahkan. Kalau wudhu, dia batal wudhunya. Karena termasuk pembatal wudhu adalah hilang akal. Baik gila atau tidur atau pingsan. Tapi kalau mandi, hilang akal, tidak menjadi alasan penyebab wajib mandi besar. Sebenarnya kita sudah sampaikan tadi. Penyebab orang itu wajib mandi hanya 6. Dan di sini nggak disebutkan hilang akal. Maka orang mandi ketika dia orang gila ketika dia siuman, atau orang yang pingsan ketika dia siuman, maka tidak wajib mandi. Tapi apa sunnah. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan, dan sedikit sekali orang yang gila, kemudian dia sadar, kecuali dia pasti akan junub, keluar air maninya, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Makanya disunahkan, ya, disunahkan untuk apa? Mandi. Kemudian berikutnya wal bulughi, dan walil bulughi, dan karena balik, dan karena balik, maka disunahkan bagi orang yang atau orang yang sudah balik untuk mandi. Disunahkan bagi orang yang sudah balik untuk mandi. Ya. Baik. Dan dia bukan wajib, ya. Dalam artian kalau orang itu balik, maka tidak wajib sebenarnya dia mandi. Tidak wajib mandi karena selama apa? Selama tidak terjadi penyebab-penyebab. Kalau dia baliknya karena air mani atau baliknya karena haid, itu dia mandi. Tapi kalau baliknya karena umur, maka tidak ada wajib. Maka al-bulugh di sini yang dimaksud balik itu disunahkan untuk mandi kalau misalkan baliknya bukan karena keluar mani atau bukan karena haid. Tapi baliknya karena umur. Sudah 15 tahun, umur balik 15 tahun. Dia 15 tahun belum keluar mani, belum haid. Dia tetap dihukumi balik dan disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena biasanya balik itu akan mendatangkan satu sebab yang membuat dia harus mandi, entah karena keluar mani atau haid. Ya, entah keluar mani atau haid. Dan jarang sekali kalau misalkan orang sudah 15 tahun nggak keluar mani atau nggak keluar haid. Iya. Makanya tetap seperti orang gila tadi, orang gila. Karena biasanya orang gila itu akan keluar air mani. Meskipun tidak bisa dipastikan. Sama juga orang balik. Ya. Walil ihrami, dan karena ihram haji atau umroh. Ya. Maka orang yang akan haji, maka disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Meskipun nggak wajib, ya, nggak wajib. Mandinya nggak wajib. Ya, mandinya nggak wajib. Ya, tapi apa? Disunahkan untuk mandi, kemudian membersihkan diri. Ya. Yang wajib apa? Yang wajib dia itu niatnya itu. Kemudian dia tidak melepas pakaian yang ada jahitannya atau pakaian yang menyelimuti tubuhnya. Itu saja yang wajib. Tapi kalau mandinya memakai pewangian terakhir, ya, karena setelah itu nggak boleh pakai wangian. Kemudian sholat ihramnya. Sholat ihram itu, jadi orang ihram itu kan mandi bersih-bersih, kemudian dia ganti pakaian ihram, kemudian dia sholat 2 rakaat, namanya sholat ihram. Kemudian setelah itu dia berniat dalam hati dan melafadzkannya. Allahumma labbaika hajjan, atau Allahumma labbaika umratan, atau Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Nah, maka halal ini semua tidak ada yang wajib kecuali apa? Dia niatnya apa? Dia niatnya dan apa? Dia mengganti pakaiannya tadi. Karena setelah itu dia kalau sudah ihram itu sudah ihlal istilahnya, sudah niat, maka dia nggak boleh pakai apa? Pakai pakaian yang berjahit atau maka mandinya orang yang ihram maka disunahkan. Walil wukufi bi Arafah wa Muzdalifah, dan wukuf di Arafah
Maka ini juga disunahkan untuk mandi. Dan di situ tempat berkumpulnya manusia. Wa Muzdalifah, dan ketika di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Maka ini disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk mandi. Baik, ini beberapa tempat-tempat yang disunahkan untuk wudu yang beliau sebutkan di sini. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi kita coba sampai di sini. Baik. Diwaca pisan ini. Iya. Wa yahrumu, dan diharamkan ala junubi atas orang yang junub sab'atu asya, tujuh hal. Salatu salat, wa tawafu dan tawaf, wa khutbatul jum'ati dan khutbah Jumat, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan bawanya, wal lubsu maksudnya Wal lubsu berdiam diri. Walu besul berdiam diri fil masjid, dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, biqasdil Qur'ani, dengan maksud membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu bil haidi, dan haramkan dengan orang yang haid, wa nifasi, dan nifas, asratu asya, 10 hal. Salatul salat, wa tawafu dan tawaf, wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan bawanya, wal lubsu fil masjid, dan berdiam di masjid, wal uburu menyeberang, Ustaz. Wal ubur melewati. Wal uburu dan melewati fi dalamnya, in khafat, apabila dia takut, talwisahu ini mengotori masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, was-shaumu, dan puasa, wat talaku, dan talak, wal wata'u, dan jima, wa kadzal istimta'u, wa kadza, dan juga al istimta'u berjumbu, bima, dengan apa yang bainas surwati, di antara pusar, warukbati, dan lutut, wala, dan tidak wajib qada'us sholati, menggantikan salat, zaman al-haidi, pada qada'us sholati, qada' salat. Iya, menggantikan salat boleh. Qada'us sholati, pada salat zaman al-haidi, pada waktu haid, wa nifasi, dan nifas, bikhilafi, dengan selain as-shaum. Bikhilafi berbeda. As-shaumi dengan puasa. Wajibu, dan wajib. Fayajibu, maka wajib. Qada'uhu, untuk menggantinya. Baik, maka di sini beliau mulai membahas tentang hal yang diharamkan pada saat orang itu hadas besar. Dan hadas besar di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang junub dan yang sehukum dengannya, kemudian yang haid dan yang sehukum dengannya. Maka beliau mengatakan, untuk yang hadas kecil kita sudah bahas, berarti orang yang batal wudu. Maka kita sudah bahas hal yang diharamkan. Faqala musannifur rahimahullah ta'ala, wa yahrumu, dan haram hukumnya alal junubi, atas orang yang junub, sab'atu asya'a, 7 hal. Maka orang yang junub, baik junub yang dimaksud junub di sini adalah orang yang keluar air maninya, atau orang yang jima, ya, atau orang yang jima dan belum sampai keluar air maninya. Apa yang haram? Yang pertama salat, maka haram hukumnya orang yang junub salat. Wa tawafu, dan tawaf, ya, baik tawaf fardu atau tawaf sunnah. Ya, salat ini juga sama, baik salat fardu atau salat sunnah, maka haram. Wa khutbatul jum'ati, dan khutbah Jumat, maka ini juga haram. Iki wis dibahas ta kurang diri? Kurang ya? Iki nanti dibahas masalah kitab sing Bulughul Maram. Wa khutbatul jum'ati, dan khutbah Jumat. Karena dalam adab dia sehukum dengan salat khutbah Jumat. Ya, maka haram hukumnya orang junub khutbah Jumat. Ya enggak boleh. Ya. Khutbah Jumat. Mlebu meneng nang masjid gak oleh khutbah. Tapi ya apa namanya, seandainya gitu loh. Wong fikih kan ngono, seneng berandai-andai. Yang keempat, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tidak boleh, la masu ilal mutahhar. Wa hamlu, dan membawanya. Dan kita sudah sampaikan masul mushaf, menyentuh mushaf meskipun dengan lemek, meskipun dengan sarung tangan atau apa, tetap enggak boleh. Sebenarnya disebutkan dalam Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Wal lubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Baik. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Fi qasdil Qur'an, beliau memberi catatan dengan maksud Al-Qur'an. Maka ini catatannya apa? Kalau misalkan bi qasdi dzikr,
maksudnya adalah zikir, maka tidak dilarang. Sebagaimana sudah kita sampaikan, misalkan ada orang yang niatnya zikir naik kendaraan, maka dia membaca sebagian dari ayat Al-Quran, maka masalah. Maka enggak, tidak masalah. Nah itu bagi orang yang junub. Orang yang haid maka lebih banyak. Faqala wa yahrumu dan haram hukumnya bil haid bagi wanita haid wan nifas dan nifas asyratu asya 10 hal. 7 hal sama dengan orang junub dan ditambahi 3 hal. Maka beliau mengatakan as-salatu salat, maka haram hukumnya bagi wanita haid salat, baik fardu atau sunnah. Wa tawafu dan tawaf, haram hukumnya bagi wanita haid tawaf, baik fardu atau sunnah. Baik fardu atau sunnah. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ketika Sayyidah Aisyah ikut haji bersama Nabi SAW, kemudian beliau haid. Maka Nabi SAW menyampaikan, if'ali ma yaf'alil haji, ghaira'an la tatufi bil bait. Silakan kerjakan semua amaliyah haji, entah itu mau mabit mana, mau wukuf, silakan, enggak masalah. Illa an tatufi bil bait. Ghaira'an la tatufi bil bait, kecuali kamu jangan tawaf. Karena hadis Nabi yang lain, beliau menyampaikan at-tawaf bil baiti mithlu shalah. Tawaf di Ka'bah itu seperti shalah. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf wa hamluhu dan membawanya. Maka ini diharamkan bagi wanita haid. Nah, bagaimana kalau misalkan dia seorang pengajar atau pembelajar? Apakah ada solusi? Ya. Apakah ada solusi? Misalkan dia harus memegang. Maka mungkin solusinya adalah dengan membawa Al-Qur'an yang sifatnya digital. Seperti Al-Quran di laptop, atau Al-Quran di HP, atau Al-Quran di tab. Maka ini para ulama menyampaikan dia tidak dihukumi mushaf. Dia tidak dihukumi mushaf. Maka kalaupun dia haid, masih boleh megang. Masih boleh megang. Karena dia bukan mushaf yang tertulis. Dia seperti kaca. Ya, itu disampaikan oleh Mas Syekh. Baik, kemudian berikutnya walubatu dan berdiam diri fil masjid di masjid. Maka ini juga nggak boleh bagi wanita haid, ya. Nah, terus di mana? Ya di luar masjid. Di luar apa? Dalam masjid. Dan ini pendapat jumhur ulama. Wal uburu fihi, dan melewati masjid, tapi dengan catatan. Kalau melewati masjid dengan catatan, in khafat, jika dia khawatir atau takut talwisahu, mengotori masjid dengan haidnya, maka haram. Maka kalau pemahaman terbaliknya, kalau dia tidak khawatir, dia merasa aman secara yakin, atau ghalabatud dzan, dia aman, misalkan sudah dikasih softtek dan dibebet rapat misalkan, dan dia itu haid yang akhir tinggal sedikit-sedikit saja, maka boleh dia hanya melewati saja, seperti orang junub. Jadi di sini diharamkan dia lewat, itu bukan karena lewatnya, tapi karena khawatir mengotori. Berikutnya wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini juga nggak boleh bagi wanita haid. Nggak boleh bagi wanita haid. Dan kemarin kita sudah sampaikan di Bulughul Maram, hanya saja sebagian ulama memperbolehkan di luar mazhab Syafi'iyah, dan bisa kita mengambil pendapat itu, memperbolehkan kalau misalkan untuk tujuan pembelajaran. Ya. Ini disampaikan dalam disebutkan dia termasuk mazhabnya Imam Malik dalam kitab Al-Ibana wal Ifadhah. Baik, puasaumu dan puasa, maka haram hukumnya wanita haid puasa. Wa talaqu dan talak. Nah, haram ini bukan pada wanitanya, tapi pada yang menalak. Maka laki-laki yang mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka talaknya dihukumi haram. Si laki-laki berdosa. Tapi talaknya jatuh. Tetap jatuh talak. Dan dinamai itu namanya talak bid'ah. Talak bid'ah. Ya. Wal wat'u, dan berhubungan suami istri, maka tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya haram. Wa kadza, dan demikian pula al istimta'u, berjumbu bima, dengan anggota badan. Ma di sini maknanya anggota badannya. Baina surati, antara pusar, warubati, dan lutut. Dan ini yang menjadi pendapat muktamad, pendapat resmi mazhab Syafi'i. Tidak boleh berjumbu antara pusar dan lutut. Sebagaimana dalam hadis laka ma fawqal izar, untukmu apa yang berada di atas kain sarung. Maka tidak boleh berjumbu di bawah itu. Namun sebagian dari ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Nawawi di situ, beliau memilih pendapat bahwasanya berjumbu boleh, kecuali jima saja yang nggak boleh. Sebagian, dan ini bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i ya, tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i, termasuk pilihannya Imam An-Nawawi. Ya. Kenapa? Karena landasannya hadis Nabi SAW, isna'u kulla syai' illa nikah. Kerjakan semuanya kecuali apa? Nikah. Nikah di sini maksudnya adalah al-wata', karena nggak mungkin akad nikah. Gitu.
Kemudian beliau membahas satu pembahasan. Ini sudah selesai ya yang diarahkan. Bahas satu pembahasan masalah orang yang haid dan dia meninggalkan sholat dan puasa. Beliau mengatakan wala yajibu dan tidak wajib qadha usholati mengqadha sholat. Zamanal haidi wan nifasi, waktu haid dan nifas. Maka wanita haid dan nifas ketika dia meninggalkan sholat waktu dia haid dan nifas, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Dan beliau di sini membuat ibarat, membuat kalimat wala yajib dan tidak wajib. Bagaimana kalau dia mengqadhanya? Bagaimana dia? Dan beliau mengatakan tidak wajib, maka bisa jadi dia sah atau bahkan dia sunnah. Maka di sini kalau ada yang mengqadhanya, ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian ulama mengatakan tetap sah. Ya. Sebagian ulama mengatakan tetap sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah secara asal. Karena memang perintahnya adalah tidak usah mengqadha, gitu. Tapi beliau membuat ibarat dengan wala yajib dan tidak wajib, dan memang tidak wajib. Bi khilafi saumi, berbeda dengan puasa. Fayajibu, maka wajib kalau puasa qadha'uhu, untuk mengqadhanya bagi wanita yang haid. Maka wanita haid wajib mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Dan ini sebagaimana dalam hadis Aisyah ketika ditanya kenapa wanita waktu haid itu diwajibkan mengqadha puasa tapi tidak diwajibkan mengqadha salat. Dan mazhabnya Khawarij itu berpandangan bahwasanya orang yang haid tetap mengqadha wajib, bukan sunnah atau apa ya? Wajib wanita haid mengqadha salat juga. Gitu. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, kunna yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami juga pernah haid di masa Nabi. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka di situ diketahui bahwasanya tidak wajib mengqadha salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.